Nepal menjadi satu-satunya negara di dunia dengan bendera berbentuk segitiga. Bentuknya yang unik, melambangkan puncak tertinggi Gunung Everest yang menjadi gunung tertinggi di dunia. Diketahui, negara yang berada di kawasan Asia Selatan ini memiliki luas 147.516 km persegi, yang menaungi 8 dari 14 puncak dunia, termasuk puncak Gunung Everest. Himalaya, yang merupakan rantai gunung terbesar di dunia, dan membentang lebih dari 3.500 km melintasi Bhutan, India, Pakistan dan Cina, sebagian besarnya juga terletak di wilayah Nepal. Bahkan, lebih dari 1.300 puncak gunung Himalaya yang berada di Nepal, mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter. Itulah sebabnya, negara Nepal dijuluki sebagai negara Himalaya, dan mendapat julukan sebagai atap dunia. Negara ini memiliki beberapa medan pegunungan yang paling terjal dan tersulit di dunia, serta sekitar 75% wilayahnya ditutupi oleh pegunungan. Tidak hanya dikenal sebagai atap dunia, negara yang memiliki nama resmi, Republik Demokratik Federal Nepal ini, juga dikenal sebagai tempat kelahiran Siddhartha Gautama, yang merupakan pendiri ajaran Buddha. Gautama lahir di Lumbini, tempat yang saat ini dikenal negara Nepal, sebagai pangeran dari dinasti Shahya. Lokasi pasti kelahirannya dilestarikan di dalam kuil Maya Devi di Lumbini. Lokasi ini menjadi situs ziarah tersuci bagi umat Buddha di seluruh dunia. Negara Nepal juga dikenal sebagai negeri 1000 kuil, meski negara ini tidak benar-benar mempunyai 1000 kuil, tetapi terdapat banyak kuil di setiap distrik. Sebagian besar penduduknya menganut agama Hindu, dengan persentase mencapai 81,3%, lalu Buddha 9%, Islam 4,4%, dan agama lain 5,3%. Karena itu, adalah wajar jika Nepal memiliki banyak kuil. Negara Nepal merupakan negara yang berdaulat, serta menjadi rumah bagi 125 kelompok etnis yang berbeda. Meski termasuk negara kecil, tetapi Nepal merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Itulah sebabnya Nepal tidak memiliki hari kemerdekaan. Secara geografis, negara Nepal adalah negara yang terkurung oleh dua daratan raksasa, yaitu India di selatan dan Cina di utara. Uniknya, meski terkenal dengan tempat lahirnya Buddha, negara Nepal adalah negara multi-etnik, multi-bahasa, dan multi-agama, dengan bahasa Nepal sebagai bahasa resminya. Nepal memiliki lebih dari 125 kelompok etnis yang berbicara dengan lebih dari 123 bahasa dan dialek lokal. Dan yang paling menarik, meski memiliki banyak suku dan agama, tidak ada setetes darah pun yang tumpah di Nepal atas nama kerusuhan agama maupun etnis. Negara Nepal merupakan negara sekuler, dengan konstitusi yang memberikan kebebasan untuk mempraktikkan budaya dan agama apapun. Sehingga, di Nepal kelompok etnis yang beragam dapat dengan bebas merayakan budaya, tradisi dan festival mereka masing-masing. Ibu kota Nepal terletak di Kathmandu yang memiliki sejarah yang sangat unik. Mitologi dan kajian geologi sama-sama memastikan bahwa dulunya Kathmandu merupakan sebuah danau. Menurut mitologi Nepal, terdapat seorang bijaksana yang terbang ke Kathmandu dan melihat danau besar. Selanjutnya, ia membelah danau tersebut menjadi dua bagian dan mengeringkan airnya agar peradaban dapat berkembang di wilayah itu. Di sisi lain, teori ilmiah menjelaskan terdapat banyak bukti geologis yang menunjukkan bahwa lembah Kathmandu dulunya berupa danau. Namun berbeda dari mitologi, para ahli geologi berpikir bahwa danau tersebut tidak mengering sekaligus, melainkan bertahap dalam kurun waktu 15.000 tahun. Lembah Kathmandu
terkenal dengan kumpulan warisan yang telah diakui oleh UNESCO. Warisan tersebut terdiri dari 7 komplek monumen, serta bangunan yang mewakili semua karya sejarah dan artistik Nepal. Tidak hanya itu, Nepal memiliki 4 tempat yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Hebatnya, meski hanya negara kecil, Nepal juga memiliki banyak rekor dunia, seperti Gunung Everest yang merupakan puncak tertinggi di dunia, dengan ketinggian 8.848 dan lain sebagainya. Dan salah satu yang paling unik, di Nepal, bahwa satu-satunya dewi yang hidup di bumi, dapat ditemukan di negara ini. Dewi tersebut dijuluki sebagai Kumari, yang secara harfiah bermakna gadis perawan. Kumari adalah seorang gadis yang dianggap sebagai manifestasi duniawi dari energi wanita ilahi, inkarnasi dari dewi yang dikenal sebagai Taleju, atau nama lain untuk Dewi Durga. Kumari tinggal di sebuah kuil, diarak dengan kereta selama festival, dan disembah oleh ribuan umat Hindu, serta umat Buddha. Namun sebelum didaulat menjadi Kumari, seorang gadis harus melewati sebuah seleksi, dengan kriteria yang sangat ketat, serta rumit. Beberapa kriteria dasar yang harus dimiliki oleh Kumari adalah memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki luka dan bekas luka di tubuh, tidak cacat, belum mengalami menstruasi, dan tidak ada gigi yang hilang. Jika telah memenuhi syarat tersebut, para gadis calon Kumari akan melewati pemeriksaan lebih lanjut dan harus memenuhi 32 kesempurnaan tubuh, atau yang dikenal dengan sebutan betis laksan, dan kelak ketika terpilih, ia akan menjadi seorang dewi yang disembah, yang kemudian akan pensiun saat mereka telah pubertas.